Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Selamat datang di kelas Q bersama saya Julim Kersmanzaluhu teman-teman. Baik, di video kali ini kita akan belajar akan property position pada CSS ya teman-teman ya. Nah, dengan memanfaatkan si property position ini, kita nanti bisa mengatur akan daripada posisi daripada elemen-elemen yang ada di HTML nantinya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa value yang terdapat di properti si position ini teman-teman. Nah, apa itu? Langsung saja ya kita praktekkan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, coba teman-teman buka dulu text editornya ya, biar kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Oke, sudah terbuka. Nah, oh iya, ini adalah project kita pada video sebelumnya teman-teman ya. Jadi jika ada teman-teman yang baru bergabung dan belum menonton video sebelumnya, yaitu dimana kita telah mempelajari yang namanya outline pada CSS ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa klik link atau tombol i yang ada di sebelah kanan atas video ini ya teman-teman untuk menonton video ini, atau nanti juga teman-teman bisa cek linknya yang saya letak di bawah atau di deskripsi video ini teman-teman. Oke. Nah, untuk mempelajari si property position yang akan kita pelajari di video kali ini, nah kita akan tetap menggunakan file ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini saya hapus ya. Oh iya, kalau teman-teman ingin nge-backup ya, silakan ya teman-teman ya. Oke, ini saya hapus. Oke teman-teman, sekarang ini saya biarkan HTML-nya, saya biarkan seperti ini. Oke, kemudian teman-teman coba di halaman HTML ya teman-teman. Coba teman-teman klik kanan aja dulu, kemudian pilih open in browser ya untuk melihat hasilnya nanti di browser ya teman-teman ya. Oke. Nah, sudah tampil ya teman-teman ya. Baik sekali. Nah, baik, di CSS kita gini dulu teman-teman. Saya mau buat ini dulu catatan. Jadi untuk property position ini ada beberapa value yang nilainya ya teman-teman ya, yang akan kita pelajari di video kali ini, yaitu yang pertama itu ada yang namanya position relatif ya teman-teman ya. Oh, bukan teman-teman, yang pertama itu static ya teman-teman ya. Yang kedua itu ada yang namanya relatif ya. Yang ketiga ada yang namanya fixed. Yang keempat ada yang namanya absolute. Nah, yang kelima ada yang namanya sticky. Oke. Nah, kita akan mempelajari satu persatu daripada value si property position ini teman-teman ya. Apa itu static, relatif, fixed, dan sampai sticky nantinya kita akan praktek di video kali ini teman-teman ya. Oke. Nah, yang pertama saya gini, kita ngambil P-nya dulu ya teman-teman ya, paragraf dulu ya. P kita buat border dulu ya. Border 1 pixel solid warna hitam aja deh. Oke. Save, kembali ke browser, F5, refresh atau ya refresh ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya paragraf kita sudah ada bordernya. Baik. Nah, sekarang kita akan mencoba yang pertama ini ya, position static ya teman-teman ya. Jadi nama propertinya itu ya position ya teman-teman ya. Position. Nah, nilai atau value yang pertama itu adalah static. Nah, untuk position static ini teman-teman, itu adalah posisi default daripada si elemen HTML nya teman-teman. Jadi dengan menggunakan position static, dia akan membawa posisi default daripada si elemen HTML itu teman-teman. Oke, coba teman-teman ikutin aja, buat dulu position, kemudian value-nya adalah static, teman-teman save ya, kemudian kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah, tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Baik, coba kita buat dulu atur untuk jarak kirinya ya, left kita buat 50 pixel aja deh. Oke, kemudian topnya 50 pixel juga teman-teman. Apakah berpengaruh apa tidak ya teman-teman ya. Save, kembali ke browser, F5 atau di refresh ya teman-teman ya. Nah, tidak berpengaruh ya teman-teman. Kenapa?
karena kita menggunakan positionnya static. Static itu ya default daripada si elemen HTML-nya teman-teman. Jadi dia tidak memperdulikan yang namanya jarak bagian kiri, atas, kanan dan bawah teman-teman. Jadi dia tetap pada posisinya teman-teman. Nah, jadi untuk si position dengan value static ya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini saya komentarkan lagi ya teman-teman ya. Oke. Sekarang adalah relatif, kita coba ya teman-teman ya. Kita coba yang relatif. Statik ini kita hapus, kita ganti menjadi relatif. Oke teman-teman. Save ya, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, tidak ada perubahannya teman-teman, masih tetap sama atau si paragraf kita ini masih tetap berada di posisinya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau ini saya aktifkan, kita buat leftnya, topnya ya teman-teman ya. Oke, kita save ya, kembali ke browser, refresh atau F5. Nah, teman-teman bisa lihat dia berpindah ya posisinya. Nah, jadi dengan menggunakan position relatif ini teman-teman, kita bisa mengatur atau menyeting posisi daripada si elemen yang kita seleksi ini teman-teman. Nah, pada contoh kali ini kan yang kita seleksi yaitu tag paragraf ya teman-teman ya, yang ini teman-teman. Oke. Nah, jika kita menggunakan ini, kita bisa mengatur jarak atau posisi daripada si elemen ini teman-teman ya, si relatif ini. Oke. Nah, ini kan jarak di atasnya ini kan 50 pixel nih, sedangkan jarak di sebelah kirinya juga 50 pixel ya teman-teman ya. Oke, kita juga tidak menutup kemungkinan coba kita buat minus ya teman-teman ya, minus, yang ini juga minus. Oke, save, kembali ke browser F5 refresh. Nah, teman-teman bisa lihat hampir tidak kelihatan ya si konten kita atau si paragraf kita. Jadi dia ada teman-teman, dia bersembunyi ke atas karena kita buatnya minus 50 pixel teman-teman. Oke, nah jadi perbedaan antara si relatif dan statik itu seperti itu tadi ya teman-teman ya. Kalau statik ya default, dia tidak akan berubah walaupun kita mengatur jarak kiri, atas atau sebelah kanan atau bawahnya, dia tidak akan berpengaruh atau tidak akan berfungsi teman-teman ya. Nah, berbeda halnya kalau kita menggunakan si value relatif daripada si property position ini teman-teman. Jadi kita bisa mengatur posisinya sesuka hati kita atau sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita akan kembali lagi, ini saya komentarkan dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba yang namanya si fixed ya teman-teman ya. Oke, ini saya hapus, saya ganti jadi position value-nya fixed. Nah, save, kembali ke browser atau F5 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah kembali ke posisinya. Nah, kalau teman-teman lihat si fixed ini sebenarnya itu posisinya dia tetap pada posisinya teman-teman ya. Misal kita ambil bodinya deh, yang ini teman-teman ya, tag body height-nya misalnya ya, kita buat height-nya misalnya 200 VH ya teman-teman. Oke, save, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, sudah ada di sini scroll ya karena tingginya. Jadi teman-teman, jika kita scroll, dia tidak akan mengikuti halamannya teman-teman. Dia tidak akan gini. Kalau default kan gini, kalau kita buat static misalnya, atau kita tidak membuat position deh. Oke, save, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kita scroll, si elemen atau si paragrafnya ikut terscroll ya teman-teman ya. Jadi kalau kita geser ke bawah scrollnya, dia akan naik ke atas. Oke, nah dengan menggunakan si position dengan value fixed ini teman-teman, dia akan tetap pada posisinya. Save ya teman-teman, save, kembali ke browser F5. Oke, teman-teman perhatikan ya, atau teman-teman bisa ngikutin juga ya. Coba teman-teman scroll, nah dia akan tetap pada posisinya fixed ya teman-teman. Dia tidak akan berpindah tempat walaupun si
halamannya kita scroll sampai ke bawah teman-teman. Nah, jadi kegunaan daripada si fixed itu seperti itu. Nah, juga tidak menutup kemungkinan teman-teman, kita juga bisa mengatur eh, seperti ini, kirinya berapa, atasnya berapa. Dalam contoh ini yang kita praktekkan ini kita cuma menggunakan left dan top aja teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan right juga, bisa button juga. Nah, misal kita buat ya, oke, kita buatnya bottomnya 0 nih. Oke, 0 ya teman-teman. Simpan, save, kembali ke browser, refresh atau F5. Nah, dia akan berada di bawah teman-teman ya, si paragraf atau elemennya. Dia tidak di atas lagi. Oke, coba kita scroll ke bawah halamannya. Nah, dia tidak akan berpindah. Dia tetap akan berada di posisinya teman-teman. Nah, ini adalah position dengan value fix ya teman-teman. Oke, tidak hanya 0 sih, teman-teman bisa mengatur misalnya 50 pixel. Oke, save, kembali ke browser. Nah, dia akan tetap pada posisinya teman-teman ya, dia tidak akan berpindah. Nah, itu adalah kegunaan daripada si fixture tadi teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya absolute value ya teman-teman. Absolute ini apa sih? Nah, untuk mempelajari si absolute ini gini teman-teman, ini saya komentarkan dulu ya. Save, kembali ke browser ya, F5 atau refresh. Oke, sudah normal ya teman-teman. Untuk bodinya saya komentarkan lagi. Oke, save, kembali ke browser F5. Nah, sudah kembali seperti semula atau normal ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita akan mencoba si pro atau property position dengan value absolute teman-teman. Nah, si absolute ini kita coba akan membuat dua paragraf deh. Oke. Nah, di sini saya buat div AB, oke, lorem. Nah, oke teman-teman. Baik. Di sini saya menggunakan, kita ambil kelas AB-nya ya, yang ini teman-teman ya. Oke. AB, kemudian bordernya 1 pixel solid blue deh, blue biru. Save, kembali ke browser F5 atau refresh. Oke, tidak tampil, kenapa? Karena di halaman HTML-nya belum kita simpan teman-teman ya. Save ya. Oke, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Baik. Sekarang coba kita atur dulu deh width-nya ya. Oke. Width-nya kita buat 450 pixel. Oke, save, kembali ke browser. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Baik. Untuk melihat si absolute ini seperti apa sih? Jadi gini teman-teman. Misal nih, kita di paragraf elemen P-nya ini kita buat relatif nih atau static aja deh, default ya. Static, kemudian untuk di kelas AB kita buat positionnya absolute. Oke. Save, kembali ke browser F5 ya. Refresh. Nah, tidak ada perubahan teman-teman ya. Masih tetap pada posisinya ya. Oke. Nah, dengan menggunakan si absolute misal nih, saya buatnya misalnya topnya misalnya 10 pixel nih. Oke. Save, kembali ke browser F5. Nah, teman-teman lihat si paragraf kelas AB ini atau yang bordernya, atau gini deh. Gini, kalau kita buat misalnya background color misalnya ini apa kita buat ya, Eh, yellow. Oke. Oke teman-teman, ini green. Oke, save, kembali ke browser biar, nah, jadi teman-teman bisa lihat
si position absolute ini, kalau kita menggunakan position dengan value absolute, jadi kita bisa meletakkan atau mengatur posisinya sesuka hati kita teman. Jadi dia bisa menimpa elemen yang sebelumnya teman-teman. Misalnya kan gini, kita contohnya kan ada dua elemen nih, ada div, ada paragraf dan div ya, di mana divnya kelas A B. Nah, kita menggunakan si absolute nih, jadi kita bisa mengatur topnya itu sama dengan 10 pixel. Jadi jarak antara si kelas AB ini dengan atas itu sama dengan 10 pixel teman-teman. Nah, misalnya nih kita buat 0 ya, 0, save, kembali ke browser. Nah, dia akan nempel ke atas ya teman-teman. Oke, dia tidak menghiraukan elemen yang si kuning ini atau paragraf ini teman-teman. Pokoknya dia akan tetap berada di eh, menyesuaikan tempatnya sesuai dengan apa yang kita atur. Misalnya leftnya juga 0, save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi jarak antara left atau kirinya itu tidak ada ya teman-teman ya. Begitu juga dengan atas. Jadi kegunaan daripada si absolute itu seperti ini teman. Nah, misalnya ini saya ganti menjadi relatif deh, relatif, save, kembali ke browser, F5. Nah, dia akan tetap pada posisinya teman-teman. Kenapa? Karena di atasnya ada elemen teman-teman, jadi dia tidak bisa menimpa elemen tersebut. Nah, berbeda halnya dengan si absolute. Jadi kalau kita menggunakan absolute, kita ingin menempatkan elemen yang background hijau ini berada di atas si elemen background kuning ini, ya kita harus menggunakan position dengan value absolute teman-teman. Nah, save. Oke, jadi teman-teman bisa bermain-main dengan uh, jarak antara top, left, dan right. Begitu juga dengan button teman-teman. Misalnya buat seperti ini, save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi kegunaan daripada si position dengan value absolute ya seperti ini teman-teman ya. Oke, baik, saya harap teman-teman bisa dapat mengerti ya. Kita telah mempelajari statik, relatif, fixed, dan absolute. Jadi jika teman-teman bingung atau ada pertanyaan, langsung aja teman-temannya ketikkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Baik, yang terakhir kita akan belajar atau mengenal yang namanya sticky ya teman-teman ya. Sticky. Oke. Baik, untuk melihat sticky ini gini, ini saya hapus sama dulu ya, saya hapus di halaman HTML juga, saya hapus, saya tinggalkan paragraf ya teman-teman. Oke, baik, save, kembali ke browser, F5. Nah, untuk sticky gini, baik, coba di sini saya buat lorem lagi deh, lorem di sini, lorem. Oke, save, kembali ke browser, F5. Udah banyak ya teman-teman ya. Nah, begini, gimana kalau ini harusnya banyak ya teman-teman ya. Saya pengennya coba kalau ini kita copy lagi deh, biar enak lihat si sticky-nya nanti ya teman-teman ya. Oke, nah, oke, gini deh, atau gini, mana ya. Oke, ini aja deh, kita copy deh, kita copy, paste, save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Oke, sebentar teman-teman, aduh. Baik, di sini kita memiliki 4 paragraf ya teman-teman ya, 4 paragraf. Oke, di paragraf ketiga misalnya, kita paragraf ketiga yang ini teman-teman ya, kita buat kelas sticky,
sticky. Oke, baik. Kembali ke CSS ya teman-teman ya. Untuk bodinya kita aktifkan kembali ya. Height-nya 200 vertical height ya teman-teman ya. Oke, kita save ya. Kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi kalau kita scroll browsernya atau halamannya, semuanya akan naik ke atas ya teman-teman, atau ikut terscroll gitu teman-teman ya. Jadi ini position defaultnya itu adalah static teman-teman. Baik. Nah, sekarang kita ambil yang sticky ini teman-teman ya. Kita lihat kelas sticky, kita buat border dulu deh biar enak lihatnya ya. Border 1 pixel solid warna hitam ya. Save, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, jadi yang sticky ini yang ini teman-teman yang ada bordernya. Baik, coba kita buat positionnya teman-teman ya. Position kita buat sticky. Oke, save, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, coba kita scroll halamannya teman-teman. Scroll. Oke, dia tetap masih ngikutin ya teman-teman ya. Baik, kalau kita buat seperti ini, topnya 0. Oke, save, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, coba kita scroll lagi ya teman-teman ya. Scroll. Nah, teman-teman bisa lihat dia akan berhenti di jarak atau angka 0 pixel ya teman-teman. Jarak antara elemennya dengan topnya teman-teman. Top daripada si browsernya. Nah, jadi si position sticky ini seperti ini teman-teman ya. Oke, tapi kalau kita kembalikan ke atas scrollnya, dia akan kembali kepada posisinya teman-teman. Nah, jadi kegunaan atau efek daripada position sticky ini ya seperti ini teman-teman ya. Nah, tentunya tidak hanya 0 sih, bisa misalnya kita buat ya 30 pixel. Jadi kalau si paragraf 3 ini berada pada jarak di mana jarak si sticky ini dengan atas atau topnya berada di angka 30 pixel, dia akan berhenti di situ teman-teman. Jadi dia tidak akan bergerak lagi. Misalnya nih. Oke, kita scroll ya. Oh, belum kita refresh teman-teman. Kita refresh ya. Kemudian kembali kita scroll ke bawah. Oke. Nah, dia berhenti kan teman-teman. Jadi ketika dia berada di jarak 30 pixel, dia akan berhenti. Nah, kalau kita scroll ke atas lagi ya dia akan kembali kepada posisinya teman-teman. Oke. Oke, saya harap teman-teman dengan mengikuti video ini ya sudah mengerti ya akan properti si position ini dengan beberapa value yang terdapat di properti ini ya teman-teman ya. Oke, ya sudah kita pelajari apa itu static, relatif, fixed, absolute, sticky, dan kegunaannya seperti apa ya teman-teman. Kita sudah mempelajarinya. Tinggal sekarang bagaimana teman-teman mengimplementasikannya di halaman atau di website teman-teman nantinya. Oke, sekali lagi saya ulang ya teman-teman, jika ada teman-teman yang bingung atau merasa kesusahan dalam mengikuti belajar kita kali ini, langsung saja teman-teman ya ikutin, atau maksud saya langsung saja tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya teman-teman ya. Oke, terakhir sebelum saya tutup ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti video ini, menonton video ini, apalagi ya teman-teman yang sambil belajar ya, yang mengikutinya dari awal sampai selesai ya teman-teman ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Bye.